Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan dan karunia kepada kita semua hingga di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan yang bisa kita rasakan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Karena seringkali ya, kenikmatan itu tidak kita rasakan sehingga kebanyakan manusia luput untuk mensyukuri kenikmatan. Jangankan yang secara tidak langsung dirasakan, yang langsung bisa kita rasakan pun ya, banyak sekali kenikmatan yang kemudian luput untuk kita syukuri ya. Oleh karenanya tidak bosan-bosannya ya, untuk mengingatkan terus secara terus menerus untuk betul-betul berusaha senantiasa mensyukuri kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Lagi-lagi yang coba kita ingatkan adalah di antara bentuk bersyukurnya seorang hamba terhadap suatu kenikmatan yang telah Allah berikan adalah berusaha dia menjaga ketakwaannya. Berusaha dia untuk sebisa mungkin sekuat tenaga taat terhadap perintah serta apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua, sekaligus menjauhi setiap larangan atau apapun yang diharamkan di dalam syariat. Para hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat yang kita ketahui bersama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Maksudnya puasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan juga kepada orang-orang terdahulu. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian termasuk daripada orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, yaitu pada hari berpuasa pada hari-hari yang terbilang. Pada puasa pada hari-hari yang terbatas waktunya. Ya. Maka sebagaimana yang kita rasakan, tiba-tiba ya, ternyata kita sudah berada di hari ke-10 atau malam ke-11 ya. Harinya tidak terasa, berjalan begitu cepat sehingga tanpa disadari kita sudah melewati sepertiga pertama di bulan Ramadan ya. Nah, ini diantara maksud daripada yang disebutkan dalam ayat tadi, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang, hari-hari yang terbatas, yang tanpa kita rasakan ternyata berjalan begitu cepatnya ya. Maka sudah sepatutnya kalau kita misalnya menyadari bahwa 10 pertama di bulan Ramadan kemarin tidak terlalu maksimal, bahkan cenderung sangat kurang ya. Maka tentu saja yang harus dilakukan adalah berusaha memaksimalkan kesempatan yang sangat baik ini. Mengingat seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ramadan dengan seabrek keutamaannya memiliki keutamaan yang sangat-sangat luar biasa ya. Memiliki keutamaan ya, memiliki hikmah di balik bulan Ramadan ya. Memiliki keagungan-keagungan yang ada di dalamnya ya. Diampuni dosa ya, dibukakan pintu surga ya, yang kemudian dimudahkan kita dalam beramal saleh, ditutupnya pintu neraka, dipersulit ya, Allah mengkondisikan sedemikian rupa agar supaya tidak kemudian terjerumus kepada keburukan dan seterusnya ya. Maka ini merupakan kesempatan yang amat sangat baik, kesempatan emas yang ketika kita tidak memaksimalkan kesempatan ini dengan semaksimal mungkin, maka kata Nabi alaihi salatu wasalam ya, sangat merugi. Raghima anfu rajulin ya. Bahkan tidak hanya merugi ya, tidak hanya merugi tapi celaka ya. Celaka ketika seorang tidak memaksimalkan Ramadannya kemudian sudah berlalu. Namun alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita 2/3 sisa daripada Ramadan ini, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya agar kemudian bisa kita maksimalkan kesempatan yang sangat baik ini. Para hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an ya. Di antara hal yang bisa membuat seseorang bersedih ya, ada kondisi atau beberapa kondisi di mana kondisi tersebut bisa membuat seseorang bersedih, bisa membuat seseorang kecewa. Salah satu kondisinya adalah ketika kita kehilangan sebuah barang. Ketika seseorang kehilangan sesuatu, apalagi sesuatu tersebut sesuatu yang kita cintai, apalagi sesuatu tersebut sesuatu yang berharga bagi kita, maka tentu saja setiap orang akan bersedih ketika kehilangan sesuatu yang berharga baginya. Pasti akan bersedih. Entah itu uang, entah itu pakaian yang dia cintai, entah itu HP misalnya, entah itu kendaraan bisa jadi, entah itu keluarga bisa jadi ya. Ada yang kehilangan keluarga ya. Tentu saja ini salah satu kondisi di mana kondisi tersebut membuat seseorang menjadi sedih.
Kita menyimpan barang berharga kita di suatu tempat. Misalnya, kita tinggalkan di suatu tempat yang aman. Kemudian kita tinggal sholat, tinggal kerja, tinggal main atau apapun. Setelah kembali kita lihat di tempat tersebut ternyata hilang. Tidak disangka ternyata barang yang kita letakkan tadi, yang kita simpan di tempat yang kondusif misalnya, ternyata hilang. Ya. Maka ini tentu saja sangat membuat orang tersebut bersedih. Ya. Sangat sedih. Ini sesuatu yang berharga. Apalagi sesuatu itu sangat berharga. Maka pasti seseorang akan bersedih sekali. Aduh, udah nabung lama-lama, hilang. Nabungnya, kerjanya aja sampai lembur-lemburan, ternyata barangnya hilang. Ya, subhanallah. Atau misalnya yang kehilangan keluarga, nasallallahu as-salamah. Ya. Misalnya ada yang kehilangan putra, udah didedeh-dedeh, ya. Udah sayang-sayang, udah dirawat sedemikian rupa, ternyata meninggal misalnya. Nasallallahu as-salamah. Itu kehilangan yang sangat-sangat membuat seseorang bersedih. Demikianlah seharusnya orang yang berpuasa. Ketika ternyata puasanya itu tidak berharga. Ternyata puasanya itu tidak bernilai. Ternyata puasanya itu tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia upayakan untuk berpuasa, menahan lapar, nahan haus, lemes, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, menahan nafsu. Ternyata puasanya tidak terbalaskan. Harus bangun pagi, nyiapkan sahur itu nggak mudah, nyiapin buka juga begitu. Ya. Ternyata puasanya tidak bernilai, hilang nilai puasanya, nggak ada pahalaan. Sedih tidak? Sedikit. Sebagian sedikit sedihnya, ya tidak? Harusnya itu lebih sedih. Kenapa? Karena tentu saja ini adalah modal kebaikan kita di akhirat. Seorang mukmin yang memiliki keimanan yang baik, maka tentu saja dia akan bersedih ketika mengetahui nilai puasanya 0. Ketika dia mengetahui bahwa puasanya tidak dihargai oleh Allah. Ketika puasanya tidak berharga, tidak diberikan pahala. Seorang muslim yang memiliki keimanan yang baik, pasti dia akan lebih sedih ketika mengetahui pahala atau ibadahnya tidak diberikan pahala dibanding kehilangan barang. Ya tidak? Kalau barang yang mungkin bisa dicari lagi, bisa kerja keras lagi dan seterusnya. Tentu saja di balik itu semua ada hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun seharusnya dia bisa bersedih, ya, atau lebih bersedih ketika selama ini dia banting tulang, beribadah, melakukan suatu amal, mengeluarkan harta untuk ibadahnya, ternyata tidak berpahala. Ternyata tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu diketahui, ya, bahwa sungguhnya ibadah, ya, ternyata bisa hilang nilainya. Bisa tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita sangka-sangka, Allah kita pahalaan nih. Udah tahajud subhanallah 31 rakaat misalnya, 11 rakaat minimalnya. Atau witir setiap malamnya kita dirikan, ya, 23 rakaat, minimal 11 rakaat, minimalnya 1 rakaat misalnya. Ternyata setiap malam kita bangun tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebuah riwayat, ya, dikatakan bahwa, atau istilah daripada Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis, istilahnya adalah pencurian pahala, ya, copet pahala, ya. Ikhtilas itu hilang dengan cepat, ya, atau penggelapan.
hilangnya nilai pahala, bisa hilang. Sebagai sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifat." Ya. Aku bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang seorang yang salat kemudian suka menoleh. Faqala, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, huwa ikhtilasu yakhtalisu syaitanu min salatil abdi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu adalah sebuah pencurian yang dilakukan oleh syaitan, mencuri dari salat seorang hamba. Orang yang suka noleh-noleh salatnya. Ini di luar orang yang memiliki keistimewaan dalam tanda kutip. Ya. Tentu saja orang normal maksudnya, tapi dia suka noleh-noleh. Ya, secara sadar. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitanu min salati abdi. Ya. Itu adalah pencopetan. Ya. Itu adalah penggelapan. Maksudnya adalah penggelapan pahala puasa yang dilakukan oleh syaitan. Min salatil abdi, dari salat seorang hamba. Artinya salat yang sering menoleh-noleh, ya, kemudian atau noleh secara sengaja tanpa sebuah keperluan, ya, maka ini bisa mengurangi pahala salat seseorang. Seolah pahalanya itu dicuri, seolah pahalanya itu dicopet oleh syaitan, ya. Sehingga salatnya tidak bernilai, sehingga salatnya tidak ada pahalaan, minimalnya berkurang pahalanya. Ya. Wal ikhtilasu as-sariqah, katanya, ya. Ikhtilas yang dimaksud adalah pencurian pahala. Ya. Hadis ini menjelaskan bahwa pahala suatu ibadah bisa dicopet oleh syaitan, ya. Bisa hilang pahalanya, bisa berkurang minimalnya. Ya. Tapi ternyata ya, pahala suatu ibadah itu hilang tidak hanya dicopet syaitan. Bisa juga berasal dari diri sendiri. Ya. Tidak hanya dari godaan syaitan, tidak hanya dicopet oleh syaitan, tidak hanya dicuri oleh syaitan pahala suatu ibadah, tapi juga bisa dilakukan oleh diri sendiri, na'udzubillah. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam riwayat yang lainnya, aswa'un nasi saraqatan alladhi yasriqu salatah. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia atau seburuk-buruk pencurian yang dilakukan oleh manusia adalah mereka yang mencuri salatnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, seburuk-buruk pencurian yang dilakukan oleh manusia adalah mereka yang mencuri salatnya. Apa yang dimaksud dengan mencuri salatnya? Itu pun ditanyakan para sahabat, qalu kaifa yasriqu salatahu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa seseorang mencuri salatnya ya Rasulullah? Qala la yatimmu ruku'ahu wala fi sujudihi. Orang yang mencuri salatnya adalah orang yang tidak menyempurnakan salatnya, orang yang tidak menyempurnakan ruku'nya, orang yang tidak menyempurnakan sujudnya. Artinya dia tidak tumakninah, buru-buru. Ini pencuri salat, orang seperti ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi pencurian pahala, pencurian kebaikan atau ganjaran pahala suatu ibadah tidak hanya dilakukan oleh syaitan tadi. Ya. Bisa juga berasal dari diri sendiri. Karena tidak menunaikan tentu saja rukun-rukun atau syarat-syarat daripada sahnya ibadah tersebut. Ini berlaku pada setiap ibadah. Nabi alaihi salatu wassalam juga menyatakan dalam sebuah riwayat, rubba sa'imin, ya, laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Ya. Betapa banyak orang yang berpuasa, ya, namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Artinya puasanya tidak bernilai. Kemudian beliau melanjutkan, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar.
Demikian juga seseorang yang qiyam, ya, yang melakukan sholat malam. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya bergadang. Artinya sholat malamnya tidak bernilai. Kenapa bisa batal? Dia ceritakan siang hari, tadi malam saya sholat tahajud loh 23 rakaat. Padahal bukan Ramadan ini. Batal pahalanya. Ya. Itu diantara sebabnya. Maka ya, ini berlaku pada setiap ibadah. Ya, setiap ibadah bisa kemudian tidak bernilai. Setiap ibadah bisa batal pahalanya karena sebab-sebab tertentu. Demikian juga dengan puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, yang kebanyakan kita sedang melakukannya. Maka ini perlu diwaspadai, ya, agar supaya kemudian nilai pahala daripada puasa yang kita lakukan yang sudah berlalu sepertiga dari bulan Ramadan sudah kita lakukan, kemudian tidak sia-sia. Ya. Maka ada beberapa hal yang perlu untuk kita waspadai. Ya. Para hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Perlu diketahui bahwa sungguhnya, ya, seseorang yang berpuasa, ya, harusnya puasanya tersebut diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang amat sangat luar biasa. Sebagaimana hadis-hadis yang pernah kita sebutkan ataupun ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, ya, tentang keutamaan daripada melakukan puasa ini, puasa Ramadan ini, ya. Sehingga dengan mengetahui begitu besar pahala yang dimiliki oleh puasa Ramadan ini, betapa ruginya seseorang yang kehilangan pahala puasanya, tentu saja. Ya. Rugi tidak? Ya. Harusnya merasa lebih rugi daripada hanya sekedar misalnya kehilangan barang. Ya. Tadi kita sudah jelaskan. Ya. Bagaimana tidak rugi? Dia sudah menahan haus, dia sudah menahan lapar, dia sudah berlemas-lemasan setiap harinya ketika bulan puasa. Dia sudah bangun sebelum subuh, ya, tunduh-tunduh gak dipaksakan. Nyiapkan sahur, nyiapkan buka, nahan haus, nahan hawa nafsu dan lain sebagainya, tapi ternyata tidak bernilai. Maka ini sebuah kerugian yang amat sangat besar, ya, yang tentu saja kita semua tidak menginginkannya. Ya. Maka ada beberapa adab, ya. Perlu diketahui bahwa saum ini, ya, puasa Ramadan ini ada adabnya, ya. Ada adab yang perlu ditunaikan, ada adab yang perlu dilakukan. Bagaimana sebetulnya adab berpuasa Ramadan sehingga jangan sampai nilai daripada puasa, pahala daripada puasa, ibadah yang mulia ini kemudian tidak sirna, tidak hilang, tidak dicuri, ya. Maka di antara adab ketika seseorang melakukan puasa, secara khusus puasa Ramadan, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab wa la yajhal wa fi riwayah wa la yujadil." Ya. Wa in sabahu ahad aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'in. Ya. Idza kana yaumu siyami ahadikum, kata Nabi alaihi salatu wasallam, di antara adab seseorang yang berpuasa adalah, ya, jika salah satu di antara kalian sedang berpuasa pada suatu hari, ini puasanya umum, termasuk di dalamnya puasa Ramadan, ya. Mau puasa Ramadan, puasa sunnah ataupun puasa yang lainnya, ya, puasa wajib yang lainnya ataupun puasa sunnah, maka ini termasuk di antara adab yang perlu dilakukan ketika berpuasa. Jika seandainya salah satu di antara kalian berpuasa pada suatu hari, fala yarfuth, maka janganlah berbicara kotor. Jauhi bicara kotor. Wala yaskhab, jangan juga kemudian teriak-teriak. Ya. Berbicara atau meninggikan suara ketika berpuasa yang tidak diperlukan. Ya. Wala yajhal, dan juga janganlah berbuat perbuatan orang-orang jahil. Perbuatan orang-orang jahil tentu saja cukup banyak. Ya, di antaranya mengolok-ngolok. Ya, di antaranya juga mencuri, menyia-nyiakan waktu, ya, dengan
kegiatan yang betul-betul tidak bernilai di antara amalan-amalan orang jahil, orang zaman jahiliyah. Ya. Wa fi riwayah wala yujadil, dan riwayatkan bahwa dilarang juga atau tidak diperbolehkan bagi orang yang berpuasa berdebat. Ya. Berdebat. Wa in sabbahu ahad aw qatalahu falyaqul inni ru'un shaim. Ya. Dan jika seandainya ada orang yang mengejeknya, merendahkannya, mengolok-ngoloknya, atau ada yang mengajak berkelahi, ya, maka hendaknya dia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya. Dihentikan, jangan ngolok-ngolok. Saya sedang puasa. Jangan ngajak berantem, dipanas-panasin terus, jangan ngajak berantem, jangan ngejek-ngejek saya. Saya sedang berpuasa. Kalau mau nanti malam, enggak ya. Enggak juga begitu ya. Ya, tapi disampaikan ya bahwa saya sedang berpuasa. Saya ingin menjaga pahala saya. Saya ingin menjaga nilai puasa saya. Saya akan rugi kalau saya layanin ucapanmu. Kalau saya layanin berantem, saya bukannya nggak berani misalnya. Tapi saya ingin menjaga pahala saya agar supaya tidak dicuri oleh apa yang akan kita lakukan. Ya. Saya sedang berpuasa, diingatkan. Ini diantara adabnya. Ya. Maka sudah seharusnya ya bagi seorang yang berpuasa ya, secara khusus sekarang yang kita lakukan di bulan Ramadan yaitu puasa Ramadan ya, hendaknya ia menjaga lisannya ya. Tidak hanya lisannya tapi juga menjaga anggota tubuhnya. Tadi dikatakan jangan sampai kemudian dia berkelahi ya, dalam kondisi berpuasa sehingga dia rugi dengan kelakuannya tersebut yang memungkinkan atau yang menyebabkan pahala daripada puasanya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa yang disebutkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ya, beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka wa la taj'al yawma siyamika wa yawmi fitrika sawa." Ya. Kata Jabir bin Abdullah yang menerangkan tentang kewajiban berpuasa ini, idza sumta falyasum sam'uka, ya. Jika seandainya engkau sedang berpuasa, falyasum sam'uka, berpuasalah juga pendengaranmu. Wa basaruka wa lisanuka, ya. Juga berpuasalah matamu. Juga berpuasalah lisanmu, ya. Wala taj'al yawma siyamika wa yawma fitrika sawa, dan janganlah engkau jadikan hari berpuasamu sama seperti hari ketika engkau tidak melakukan puasa. Ya. Jadi yang puasa itu tidak hanya puasa yang dimaksud itu tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus, tidak hanya menahan syahwat saja, tapi juga pendengaran, mata, lidah, ya, lisan kita untuk berbicara juga harusnya berpuasa. Berpuasa dari apa? Tentu saja berpuasa dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang sedang berpuasa hendaknya ya menjaga setiap anggota tubuhnya agar supaya tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menyebabkan pahala puasanya berkurang, nilai puasanya 0, tidak berharga. Ya. Orang yang berpuasa hendaknya dia menjaga pendengarannya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dari ghibah misalnya. Oh, ente mau ghibah? Enggak, ana sedang puasa. Kalau sebetulnya bisa ya orang menghentikan seseorang yang akan berbicara ghibah. Ya. Kita itu kadang sadar ya, betul-betul sadar ada kawan kita yang sedang ngobrol sama kita, dia akan ghibah. Maka perlu dihidupkan budaya menghentikan ghibah ini. Ente mau ghibah, ana nggak mau dengar. Karena sama-sama ya. Mau dia hanya menjadi pendengar ataupun dia jadi pelaku, ini sama-sama dosa. Maka coba hentikan. Ya. Harus berani. Ya. Ini kadang budaya tidak diterapkan ya. Nah, dulu pernah kita ya ketika mendengar dahsyatnya ghibah ini,
ya. Maka kita berusaha untuk menyetop ya, khususnya di bulan Ramadan. Ketika saya santri sebetulnya ya. Kita punya beberapa kawan 3 atau 4 orang ya. Mungkin sampai 5 orang. Kita mengetahui dahsyatnya dosa ghibah ini bisa sangat merugikan seseorang. Maka ketika kita mengetahui seseorang mau ghibah, stop. Langsung stop. Kita tahu, seringkali kita tahu orang sedang mau membicarakan keburukan seseorang. Ghibah itu apa? Ngomong-ngomong. Tahu ghibah ya? Jadi ghibah itu makna umumnya adalah menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh orangnya ketika dia mendengar. Ini ghibah secara umum ya. Secara khusus keburukan ya, keburukan yang dibicarakan. Keburukan seseorang yang dibicarakan yang ketika dia mendengarnya dia tidak menyukainya. Ini ghibah namanya. Nah, maka seseorang berusaha juga tidak hanya menjadi pelaku yang membicarakan, tapi juga jangan sampai menjadi pendengar. Ente mau ghibah? Enggak, ana enggak mau dengar. Ya. Di antaranya dikatakan di dalam ayat apa? Seorang yang melakukan ghibah itu seolah sedang apa? Memakan daging saudaranya sendiri. Subhanallah. Daging babi saja haram, apalagi manusia. Ya. Bukan hanya manusia, tapi saudara kita. Ya. Ini betul-betul menjijikkan. Ya. Belum lagi dengan ghibah tersebut, pahala kita ditransfer ke orang yang sedang kita bicarakan. Ya. Sehingga tanpa disadari apa yang kita lakukan daripada keburukan tersebut, ya, mengurangi nilai-nilai kebaikan kita. Tidak hanya puasanya. Kalau ternyata nilai puasanya itu hanya sedikit, kemudian sudah habis karena ghibah, masih ghibah lagi, kebaikan-kebaikan amal soleh dari ibadah yang lainnya juga diambil. Na'udzubillah. Ini dikatakan al-muflis, ya, orang yang merugi di akhirat kelak, diantaranya adalah orang yang melakukan ghibah. Ya. Maka seseorang berusaha ya, untuk menjaga atau untuk berpuasa seluruh anggota tubuhnya mendengar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Musik misalnya, ketika berpuasa ya, berusaha seseorang betul-betul menghindari setiap apa yang dia dengar daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berpuasa juga matanya. Nah, ini yang paling susah ya. Ini sangat susah. Berpuasa dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Al-Ustaz Firanda, Dr. Firanda Andirja hafizahullah taala wa ra'ahu, ya. Seorang laki-laki secara khusus ya. Seorang laki-laki yang bisa mampu memaksimalkan ghaddul basar ya, yang mampu untuk ghaddul basar di zaman ini, maka itu adalah karomah, kata beliau. Karomah itu apa? Kekhususan yang betul-betul spesial yang jarang orang bisa lakukan. Hampir tidak ada orang yang bisa lakukan. Apa? Puasa mata dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus laki-laki kita ya. Saya tidak menunjuk kepada antum saja, tapi saya juga secara pribadi. Ya. Aurat wanita di mana-mana, apalagi di gadget ini. Ya. Apalagi di HP ini. Saking seringnya kita tidak merasa bahwa itu merupakan sebuah dosa. Na'udzubillah. Seolah biasa saja lewat. Ya. Seolah biasa saja lewat, padahal itu merupakan dosa. Tanpa istighfar, subhanallah. Itu dosa, hati-hati. Puasa mata, apalagi ketika puasa di bulan Ramadan. Subhanallah, bayangkan. Tanpa disadari pahala kita terkikis. Pahala puasa kita berkurang dikarenakan hal yang dianggap sepele tersebut. Tidak berpuasa matanya. Ya. Maka ini hal yang perlu diwaspadai. Ya. Astaghfirullah. Ya. Nah, maka sebetulnya ada Bumble bias ada circle-nya ya. Kalau misalnya kita buka Instagram kah, YouTube atau semacamnya ya, buka medsos itu, ketika kita membuka sesuatu, maka sesuatu yang keluar itu adalah sesuai dengan apa yang kita pencet ya, atau sekitarnya. Thumbnailnya itu ya hal yang berkaitan dengan hal tersebut ya, tidak ya. Yang paham medsos begitu ya. Jadi
Dengan melakukan misalnya ketika kita misalnya ingin melihat sesuatu, ya tentu saja jangan sampai melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berusaha untuk melihat atau mengklik sesuatu yang betul-betul aman dalam tanda kutip. Sehingga yang keluar di sekitarnya, juga aman, ya. Nah, jadi bersih medsosnya itu. Tidak kemudian dicampuri dengan sesuatu yang sekiranya bisa menjadikan pahala kita berkurang, ya. Maka ini hal yang perlu diwaspadai sekali lagi. Jadi tidak hanya kita ini berpuasa menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat saja, namun telinga, ya, mata, lisan kita juga perlu untuk berpuasa, ya. Jangan sampai kemudian, ya, apa yang kita lakukan daripada yang sudah kita upayakan atau daripada puasa atau amal soleh secara umum ini tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala dikarenakan berguguran, terkikis karena perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hal yang sekiranya bisa betul-betul kita waspadai, ya, bisa betul-betul kita waspadai agar supaya nilai puasa yang kita lakukan selama beberapa hari ini atau beberapa hari ke depan juga selama 1 bulan ini betul-betul tidak berkurang, betul-betul tidak tercuri, betul-betul bisa kita jaga nilai puasanya. Pahala dari puasa betul-betul bisa kita amankan. Ya, sebagaimana ketika misalnya, ya, kita tidak harapkan dan tidak menuduh, ya, saya tidak menuduh, ya. Misalnya, ternyata 10 hari ke belakang kemarin, ya, wah, saya telah melakukan pencurian pahala puasa. Entah itu tidak puasa pendengarannya, entah itu tidak puasa matanya, entah itu tidak puasa lidahnya, membicarakan keburukan orang lain, berbohong, na'udzubillah, bersumpah dengan sumpah yang palsu misalnya, na'udzubillah, atau segala keburukan yang sekiranya 10 hari yang lalu, ya, 10 hari terakhir ini kita lakukan misalnya, kita sadari bahwa pencurian tersebut terjadi, kita lakukan, maka seharusnya sisa daripada hari-hari bulan Ramadan ini bisa kita maksimalkan. Bisa kita betul-betul jaga pahala ini dengan sebaik mungkin. Sebagaimana seseorang yang misalnya sudah tahu dia kehilangan sebuah barang. Katakanlah motor. Beberapa hari yang lalu atau sebulanan 2 bulan yang lalu, ya, beberapa saudara kita kehilangan kendaraannya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih baik lagi, yang jauh-jauh lebih baik, ya. Apa yang dilakukan kira-kira setelah dia mengetahui terjadi pencurian? Apa yang dilakukan? Hati-hati, ya. Motornya habis beli lagi misalnya, motornya digembok, ya enggak? Gemboknya juga 5 langsung misalnya. Pakai rantai 2 kuriling. Berlebihan, ya. Pakai alarm, ya. Masukin ke rumah padahal. Terus gerbangnya digembok, security-nya ditambah, ya tidak. Upayanya maksimal. Agar supaya apa? Tidak terjadi pencurian yang sama atau pencurian yang lain. Itu kita lakukan untuk apa? Menjaga sesuatu yang sifatnya duniawi. Itulah juga yang seharusnya seorang mukmin dengan keimanan yang baik lakukan ketika sudah mengetahui terjadi pencurian pahala di dalam diri kita. Harusnya kita lebih waspada. Aduh, jangan sampai ini pahala kita tercuri lagi dengan ghibah yang pernah kita lakukan. Aduh, jangan sampai tercuri lagi pahala puasa kita dengan kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh, jangan sampai terjadi pencurian lagi, ya, dengan misalnya kebohongan yang pernah kita lakukan ketika nongkrong bergosip pria rame, susurian hahaha dan seterusnya membicarakan keburukan orang lain, ternyata pahala kita sudah dicuri waktu itu. Na'udzubillah. Apa yang harus dilakukan? Waspada. Ya tidak? Harusnya betul-betul waspada. Aduh, jangan sampai terjadi lagi. Kita harus betul-betul amankan pahala puasa kita. Kebaikan-kebaikan amal soleh yang pernah kita lakukan harus betul-betul kita jaga. Tidak hanya pahala puasa, syuf. Hati-hati, ya. Seringkali tanpa sadar kita itu apa?
ternyata mengkikis atau nyopet pahala puasa kita. Ya, salah satunya adalah dengan melihat sesuatu yang dianggap remeh padahal sesuatu yang azim, padahal yang sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ya. Di antaranya yang perlu kita waspadai adalah ya, di antara hal yang perlu kita waspadai ya ketika berpuasa di bulan Ramadan secara khusus adalah berpuasa tanpa niat yang ikhlas. Nah, ini sebetulnya inti yang ingin kita coba peringatkan. Kenapa ini perlu diperingatkan? Ya, karena sebagian kita berpuasa hanya sekedar ikut-ikutan saja, hanya sekedar melakukan tradisi tahunan saja, ya, tanpa ada niat yang ikhlas, bukan karena Allah, bukan karena ingin melaksanakan perintah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Tapi apa? Karena ikut-ikutan. Oh, yang lain pada puasa, saya juga puasa tuh. Atau karena dipaksa oleh orang tuanya misalnya kalau anak-anak ya. Kalau masih anak-anak mungkin bisa dikatakan wajar ya, tapi anak-anak juga sebetulnya berusaha untuk memiliki niat semacam ini. Kita sadar bahwa kita melakukan puasa bukan hanya karena peraturan ma'had. Ya. Bukan hanya karena takut ustaznya, takut gurunya, takut musyrifnya. Bukan hanya karena disuruh orang tua. Kalau nggak puasa nggak dikasih jajan. Bukan karena itu. Kalau nggak puasa digebuk misalnya. Kalau nggak puasa nggak dikasih baju lebaran. Iya. Nah, ini juga sedikit mungkin koreksian ya, atau masukan kepada kita sebagai orang tua ya, yang kita tanamkan kepada anak-anak kita itu, ayo kalau nggak puasa nggak dikasih jajan, nggak bisa jajan waktu buka. Bukan begitu ya. Ya, itu bisa dilakukan. Tapi inti daripada perintah yang kita berikan kepada anak itu, nak, puasa itu perintah Allah, Tuhan kita semua. Maka lakukanlah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan pahala yang besar, dihapuskan dosa-dosa yang pernah lalu ya. Pahalanya kata Allah, wa ana ajzi bihi, Allah sendiri yang tentukan tanpa batas pahala puasa itu. Puasa itu pahalanya besar, nak. Nah, kalau selesai nanti Bapak kasih 5.000 ketika buka ya. Kalau selesai 30 hari dalam sebulan nanti dikasih baju baru. Bisa baru seperti itu. Tapi yang lebih utama adalah apa? Sampaikan bahwa ini merupakan perintah dari agama kita. Ya. Ini yang bisa dilakukan. Dan ini sekali lagi perlu kita waspadai. Bahwa niat puasa yang kita lakukan harus murni lillahi ta'ala wahtisab. Ya. Dan juga karena ihtisab. Lagi-lagi kita ulangi ihtisab ini. Ya, maka di antara syarat diterimanya sebetulnya ya, diterima atau seseorang mendapatkan keutamaan daripada puasa di bulan Ramadan, di antaranya adalah menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu adalah imanan wahtisaban. Karena menyadari bahwa ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan juga karena ihtisab, memang berharap pahala ya. Berharap ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita jelaskan juga, ihtisab, di antara makna daripada ihtisab itu apa? Ya. Jadi ar-raghbah fi thawab ya. Memang bersemangat untuk mendapatkan pahala. Kemudian thayyibatun nafs, melakukannya dengan sukacita, dengan hati yang senang, tidak terpaksa ya. Kemudian apa lagi? Ghairu mustathqilin li siyamihi ya. Dan juga tidak merasa keberatan dengan melaksanakan puasa tersebut, tidak juga kemudian dia merasa ketika berpuasanya kepanjangan, ini lama sekali sih puasa ini, sehingga menggerutu dengan puasanya. Kok lama sekali ini? Oh, sudah siap buka ini lama sekali padahal masih jam 5 misalnya. Nah, ini perlu direvisi ya, perlu diperbaharui ya, apa yang kita lakukan daripada puasa secara khusus ya, intinya adalah dari segi niatnya. Apa yang kita lakukan daripada puasa Ramadan ini betul-betul harus berdasarkan dua hal ini.
imanan, ya, karena keimanan mengetahui ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, bersemangat dalam mendapatkan ganjaran kebaikan dari puasa ini. Taib. Nah, maka barang siapa, ya, kesimpulannya adalah barang siapa yang tidak berusaha berniat karena Allah, maka bisa jadi puasanya tidak bernilai. Ya, bisa jadi puasanya tidak bernilai. Bisa jadi pahala puasanya 0, ya, atau minimalnya berkurang. Ya, dia di awalnya ikhlas misalnya. Ya, dia di awalnya ikhlas, tapi karena berat melihat godaan banyak sekali, akhirnya dia jadi marah. Ya, aduh kesel nih gara-gara puasa nggak bisa makan ini. Awalnya ikhlas lillah. Ya, nah ini waspada. Ya, jadi perlu kita jaga niatnya juga sepanjang kita melakukan puasa. Ya, dari sahur sampai bukanya, atau dari hari pertama sampai hari terakhir di bulan Ramadan, agar supaya betul-betul pahala atau nilai puasa kita betul-betul sempurna tanpa berkurang atau malah menjadi hilang. Baik, kemudian hal yang kedua yang juga bisa jadi peringatan bagi kita agar supaya nilai puasa ini tidak hilang adalah betul-betul menjauhi seluruh maksiat. Seperti yang tadi kita jelaskan, ya, bahwa kemaksiatan bisa mengkikis pahala puasa, bisa mengurangi nilai-nilai pahala yang kita lakukan daripada ibadah-ibadah. Tidak hanya puasa, sekali lagi, ya, tapi kita khususkan, kita waspadai amalan puasa di bulan Ramadan yang sedang kita lakukan. Ya, adalah seseorang berusaha untuk menjauhi maksiat. Ya, Allah di samping, ya, menjanjikan ganjaran yang amat sangat luar biasa, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa, ganjarannya subhanallah kita ketahui bersama. Ya. Selain Allah menjanjikan ganjaran yang sangat baik, yang sangat agung di sisinya Subhanahu wa taala, Allah juga sekaligus mengancam. Mengancam dengan apa? Allah tidak butuh kepada puasa seseorang jika melakukan hal-hal tertentu. Secara umum adalah kemaksiatan. Sesuai apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis. Man lam yada' qawla az-zur, ya, wal jahla wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk ketika berpuasa, wal jahal, dan juga dia tidak meninggalkan perilaku yang jahil, atau kemaksiatan yang lain yang dilakukan, wal amala bihi, dan betul-betul melakukan hal tersebut, yaitu ucapan yang buruk, entah itu berbohong, mengumpat, mengejek, mengolok-ngolok, ghibah termasuk di dalamnya, ya, atau perkara-perkara yang kita lakukan yang merupakan keburukan, ya, membuka aurat misalnya, meninggalkan sholat, ya, kemudian merusak barang, mencuri dan lain sebagainya, perlakuan yang buruk. Falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh kepada lapar dan hausnya. Ini ancaman, ya, sekaligus ancaman, ya. Selain Allah menjanjikan pahala yang besar, Allah juga mengancam bagi siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan yang kotor, perilaku yang buruk, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Tidak butuh sama sekali. Artinya tidak ada ganjarannya, nilainya 0 di sisi Allah. Ya, tadi beberapa hadis kita sampaikan, ya, bahwa berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anha, "Fala taj'al yauma shiyamika ka yauma fitrika sawa." Jangan sampai, ya, kalau misalnya kita sebelum Ramadan atau di luar Ramadan misalnya tukang ngumpat, suka ngejek secara berlebihan, suka berbohong, ya, maka jangan menjadikan hari puasa dengan hari di luar puasa itu sama, ya. Akibatnya apa? Tadi kata Allah, falaisa lillahi hajah, ya, Allah tidak butuh kepada puasanya, artinya puasanya tidak bernilai, ya.
Taib. Para hadirin sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya. Secara khusus ya, maksiat yang ingin coba kita peringatkan adalah tadi ghibah. Ya. Ghibah ini subhanallah ya. Sangat diperingatkan secara keras bahkan di dalam ayat ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ya. Jangan sampai seorang melakukan ghibah di salah satu di antara kalian. Salah satu di antara kalian kepada yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Tidak hanya memakan daging, tapi daging bangkai saudara. Ya, ini sudah sangat menjijikan. Jadi orang yang melakukan ghibah itu seolah dia sedang memakan bangkai saudaranya sendiri. Ayo rame-rame yuk, semakin banyak semakin rame itu. Ya nggak ghibah itu. Datang olokan dari sini. Oh iya bener si fulan itu kayak gini. Iya makanya saya emang nggak mau temenan sama dia. Dan seterusnya. Oh semakin rame, semakin banyak semakin rame. Sehingga betul-betul tongkrongan itu kering, nggak ada makanan. Makanannya apa? Daging saudaranya. Nauzubillah. Ya. Tetap ramai karena makanannya adalah daging saudaranya. Ini sangat buruk. Bahkan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha lagi dan Ubaidillah ibn Jarrah radhiyallahu taala anhum ajma'in ya, anna al-ghibata tubtilu as-siyam. Ya, diriwayatkan dari Aisyah berfatwa ya, juga Ubaidillah bin Jarrah radhiyallahu taala anhum mengatakan bahwa ghibah ini membatalkan puasa. Wala budda minal qada'i yauman akhar. Dan harus seseorang tersebut yang melakukan ghibah ketika berpuasa, khususnya bulan Ramadan, dia harus mengqadha puasanya. Ini pendapat Aisyah dan Ubaidillah bin Jarrah. Dan betul-betul ya, para sebagian ulama berpendapat demikian. Ghibah itu membatalkan puasa. Subhanallah, saking besarnya dosa ghibah ini. Ghibah itu membatalkan puasa ya, dan dia harus mengqadha di hari di luar Ramadan ya. Namun pendapat jumhur tentu saja ya, ghibah tidak membatalkan puasanya, ibadah puasanya. Namun ditekankan bahwa nilai puasanya 0 bagi siapa saja yang melakukan ghibah. Puasanya tetap sah. Ini pendapat jumhur. Ya, pendapat jumhur mengatakan puasanya tetap sah, namun nilai pahalanya 0. Jadi dia tidak perlu untuk mengqadha di hari yang lain. Maka inilah yang perlu diwaspadai ya oleh kita semua ya. Yang secara umum adalah kemaksiatan ya, yang dilakukan oleh ya seluruh anggota tubuh kita. Jadi puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus dan syahwat ya, tapi juga perlu untuk berpuasa dari mata, kemudian telinga ataupun lisan kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus tadi ghibah ya, secara khusus tadi ghibah yang menjadi betul-betul santapan terfavorit di tongkrongan sebagian orang tentu saja ya. Paling tidak satu tongkrongan itu ada saja meskipun tidak seluruhnya isinya ghibah ya, tapi kebanyakan ya, yang dibicarakan itu adalah ghibah. Atau minimalnya 1-2 celetukan yang kemudian menjadi ghibah, na'udzubillah. Maka seseorang tadi kita sarankan ya, berusaha untuk mencegah. Kalau ada yang memulai nyeletuk tentang ghibah, keburukan seseorang, silahkan di stop. Ini biasakan. Kadang dilakukan tidak memandang bulu. Tidak hanya dilakukan rumpian ibu-ibu, tidak. Dilakukan oleh laki-laki juga, bapak ke bapak, anak-anak juga sama. Ya tidak? Di semua tongkrongan ya, dari segala usia ya, dilakukan oleh semuanya. Kadang murid-murid itu menggibahi gurunya juga. Ya tidak? Tidak hanya murid-murid misalnya santri, murid-murid kita yang misalnya sebagai murid yang sudah tua-tua menggibahi ustaznya misalnya. Ya tidak? Entah itu di WA grup RT, entah itu di WA grup keluarga dan semacamnya. Ini hati-hati ya. Kalau bisa diperingatkan, peringatkan. Misalnya kita sebagai kepala rumah tangga ya, atau kita sebagai admin grup. Ya, ini yang bisa memiliki wewenang misalnya untuk mengingatkan ya. Kalau akan lebih baik misalnya kalau misalnya ada celetukan ghibah di sebuah grup WA secara khusus ini karena sering terjadi ya.
Kita tahu bersama, ini sering terjadi di grup-grup WA ya. Maka si admin bisa bertindak, atau siapa mungkin yang dituakan, sekiranya bisa dituakan ya. Atau mungkin di antara antum yang memang dituakan ya, tidak harus ustaz, tapi yang sekiranya bisa didengar ya. Yang sekiranya bisa memberikan peringatan, dijapri boleh ya. Misalnya dia ngirim sebuah celetukan yang berbau-bau ghibah, berbau-bau daging saudara ya. Silakan dia balas via chat pribadi ya. Private message-nya dikasih. Akhi, ini afwan, ini ghibah, khawatirnya nanti menjerumus ke ghibah. Nanti semua kita dapat dosanya. Khususnya mengkerucut ke antum dosanya. Hati-hati akhi. Batal semua pahala yang pernah kita lakukan dari ibadah-ibadah. Diingatkan ya. Itu mungkin hal yang bisa disampaikan. Baik. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir yang coba kita peringatkan adalah agar supaya nilai-nilai pahala atau nilai-nilai puasa kita tidak hilang, tidak dicopet atau minimalnya tidak berkurang adalah yang perlu kita waspadai. Dikatakan para ulama fitnatul jihaz. Bukan ulama ya. Sebagian masyayikh mengatakan fitnatul jihaz. Apa fitnah jihaz itu? Fitnah gadget. Tadi kita sudah singgung ya beberapa hal terkait hal ini ya. Bahwa fitnah gadget ini subhanallah ya, bisa dilakukan atau seseorang bisa melakukan banyak sekali keburukan tanpa diketahui oleh orang lain. Maka ini perlu diwaspadai. Bayangkan ya, seolah kita memiliki teman sejati yang betul-betul mengekor kemanapun kita pergi. Bahkan ketika tidur, kita tidur bareng. Ya tidak. Jarang orang yang meletakkan handphonenya itu jauh dari tempat tidurnya. Biasanya apa? Minimal dia stay di pinggir kasurnya, di mejanya. Itu minimal. Ada juga yang di bawah bantal sekali. Ada bahkan yang dikekep. Ya tidak. Ini betul-betul menjadi teman sejati. Dan perlu kita waspadai bahwa betapa banyak keburukan yang bisa dilakukan dari gadget ini. Salah satunya tadi, yang bahkan tanpa kita sadari ini merupakan dosa yang bisa mengikis pahala atau nilai-nilai kebaikan kita. Itu melihat sesuatu yang ternyata diharamkan oleh Allah. Yang secara tanpa disadari, ya, kita menganggapnya biasa padahal sekali lagi, indallahi azim. Di sisi Allah ini merupakan perkara yang besar. Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari aurat wanita. Subhanallah, ini di mana-mana. Bisa dilakukan oleh setiap orang, khususnya yang memiliki gadget. Ya, bahkan santri umur-umur SMP, SD pun sudah punya HP. Bisa melakukan apapun ya, dengan gadget itu. Banyak sekali keburukan yang bisa dilakukan. Ya. Dan tidak hanya HP sebetulnya. TV juga sama, ataupun laptop, ataupun tab, ya, semuanya. Ya. Sekarang masih zaman nggak nonton TV ya? Saya nggak tahu. Udah bertahun-tahun nggak lihat TV kayaknya. Masih zaman nggak ya? Masih ya, masih. Ya. Di apa? Gardu-gardu pos udah jarang juga ya lihat. Biasanya gardu-gardu apa? Gardu-gardu satpam itu biasanya ada TV buat begadang malam, jaga malam. Tapi sekarang udah jarang ya, apalagi di sini ya, nggak ada TV-nya, posnya juga nggak ada. Nah, jadi tidak hanya HP ya, seluruh gadget, TV, laptop, ya, tab. Ini TV kalau zaman beberapa tahun yang lalu itu TV masih betul-betul menjadi teman setia di bulan Ramadan, ya tidak. Bangun teh untuk apa? Sahur dan buka hungkul. Ya, untuk mainnya pun setelah taraweh itu. Ya, dulu. Sehari-harinya apa? Gogoleran di depan TV. Ya tidak. Mungkin untuk sebagian ini masih dialami ya, sebagian. Saya nggak tahu ya. Mungkin ini sebagian masih mengalami hal seperti ini. Fitnah TV juga ini. Saya tidak mengatakan menonton TV itu haram secara mutlak. Tidak, tentu saja. Tergantung daripada tontonannya. Sekali lagi, ya, tentu saja kalau TV-nya isinya ceramah, isinya tilawatul Quran, isinya zikir, isinya peringatan tentang ibadah, tentang akhirat, maka ini bukan yang kita maksud tentu saja.
Tapi TV-TV atau acara-acara TV yang dimaksud, yang coba kita peringatkan adalah ya seperti zaman sekarang, na'udzubillah, ya tidak. Bahkan dimulai dari acara sahurnya. Subhanallah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Allahul musta'an. Acara sahurnya apa? Acara sahurnya apa? Judulnya apa? Acara sahur. Ya tidak. Acara sahurnya apa? Kebohongan. Membuat orang berusaha tertawa terngakak-ngakak. Isinya umpatan satu kepada yang lainnya. Ya tidak. Bahkan ada orang atau laki-laki yang berusaha menyerupai banci. Na'udzubillah. Ya tidak. Berusaha membuat orang tertawa dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini acara sahurnya. Bagaimana acara-acara yang lainnya? Sahurnya dibarengi dengan perkara yang haram, na'udzubillah. Dalam tanda kutip. Ya. Nah ini fitnah sekali lagi. Ayo biar sahurnya seger ya, biar sahurnya matanya seger, biar sahurnya semangat sambil nonton, sambil ketawa-ketawa. Tanpa disadari apa yang kita tonton banyak sekali kebohongan. Bahkan bisa jadi 100% kebohongan. Ya tidak? Sekarang mohon maaf, perkataan-perkataan yang buruk. Misalnya banyak ya, breng. Kemudian baji. Saya coba sensor ya. Kepar. Anak kecil sekarang tahu. Tahu dari mana? Dari TV, dari tontonan. Apa kemudian orang tua atau kita sebagai orang tua tidak sedih melihat hal ini? Membiarkan begitu saja anak-anak kita untuk melihat perkara-perkara yang na'udzubillah. Maka ini harus betul-betul menjadi peringatan. Tidak hanya merusak nilai puasa kita, tapi bisa merusak jiwa kita, merusak mental anak-anak kita. Maka seorang berusaha untuk menghindar daripada acara-acara semacam ini atau perkara-perkara semacam ini. Tidak hanya di HP sekali lagi ya, tapi juga di layar-layar yang menampilkan acara-acara yang seharusnya betul-betul kita waspadai. Taib. Para hadirin sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya. Maka seseorang ya berusaha ya, ini tiga ya, setidaknya tiga tadi hal yang perlu kita waspadai ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, agar supaya betul-betul kita bisa menjaga pahala atau nilai-nilai puasa yang kita lakukan ya. Di antaranya adalah menjaga niat puasa itu sendiri ya. Kemudian berusaha sekuat tenaga untuk menghindarkan diri daripada maksiat-maksiat yang sekiranya bisa betul-betul mengikis pahala atau nilai-nilai puasa kita. Secara khusus tadi ghibah kita tekankan, jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Kemudian yang terakhir fitnah yang tadi kita sebutkan adalah fitnah jihaz ya, fitnah gadget. Ini betul-betul kita harus waspadai. Jangan sampai tanpa disadari ternyata barang kita hilang, barang yang kita sayangi hilang. Sudah didedeh-dedeh, sudah kita menabung selama jangka waktu yang lama, kita membeli barang tersebut tanpa disadari barang tersebut hilang. Ya, atau pahala yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, sudah kita bangun subuh, menyiapkan sahur, mengeluarkan harta, infak, sedekah untuk misalnya berbuka puasa, menyiapkan bukaan, ya, tilawatul Quran siang dan malam, salat malam, tarawih yang kita lakukan berjam-jam misalnya, ya, sambil ngantuk-ngantuk dipaksakan, sambil pegel-pegel kaki, Pak, sebagiannya sambil dalam keadaan sakit, misalnya dipaksakan demi dapat pahala. Jangan sampai kemudian nilai-nilai tersebut terkikis atau bahkan sampai hilang karena terjebak ya dalam apa-apa yang bisa menyebabkan pahala atau nilai-nilai puasa kita berkurang ataupun terkikis atau malah menjadi hilang ya. Maka perlu disadari bahwa sangat disayangkan ya ketika pahala puasa kita ini betul-betul hilang. Kenapa? Karena sudah kita tekankan tadi atau sudah kita singgung bahwa nilai puasa itu betul-betul agung di sisi Allah.
Pahala puasa itu betul-betul besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beberapa di antaranya seperti yang sudah beberapa tadi kita singgung ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Puasa itu bisa menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan, meskipun dosa-dosa kecil. Betapa banyak dosa kecil yang kita lakukan. Kalau dosa besar, bagaimana cara menghapusnya? Dengan taubat, harus plus tobatnya ya. Nah, maka ditobati. Pahala puasa bisa menghapus keburukan-keburukan. Betapa banyak keburukan yang kita lakukan, betapa banyak dosa-dosa, kemaksiatan yang pernah kita lakukan di masa lampau, ini bisa terhapuskan oleh pahala puasa. Ya, yang menunjukkan apa? Pahala puasa begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan juga dalam sebuah riwayat ya, dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu ya. Sesungguhnya setiap amal ya, atau pahala sebuah amalan itu, pahala yang dilakukan oleh seorang anak Adam adalah untuk dia ya. Untuk dia kata Allah, illa siyam, kecuali puasa. Puasa itu dilakukan untukku kata Allah ya, dalam sebuah hadis qudsi. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan memberikan ganjaran semauku kata Allah. Artinya ganjarannya tidak terbatas. Sesuai puasa yang dilakukan, sesuai dengan kualitas puasa yang dilakukan, Allah langsung ganjar. Para ulama menyebutkan ya, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung membalasnya, maksudnya adalah nilai puasa tidak terbatas. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah ayat, pahala kesabaran ya, pahala kesabaran dikatakan apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sungguhnya pahala daripada bersabar ya, pahala daripada kesabaran itu ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar ya, pahalanya itu tanpa batas kata Allah Subhanahu wa taala. Dan berpuasa ya sama seperti sabar. Ya. Dikatakan ya, para ulama ya, banyak sekali para ulama mengatakan sabar itu ada 3 macam. Ya. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah sabar dari meninggalkan maksiat kepada Allah. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi cobaan. Sabar dalam menghadapi kesakitan, kesedihan. Ya, ini 3 macam sabar. Melaksanakan ketaatan, sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dalam apa tadi? Cobaan, ya, musibah. Ini tiga apa? 3 kesabaran. Dan bentuk ketiga kesabaran ini ada di dalam puasa Ramadan. Yang pertama adalah apa? Melaksanakan ketaatan, bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya. Melakukan puasa, ketaatan kepada Allah tentu saja ya, di antara rukun Islam ya, rukun Islam yang disebutkan ya. Maka ini merupakan bentuk kesabaran, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika berpuasa juga kita melaksanakan sholat, ini di antara bentuk kesabaran, melaksanakan ketaatan. Ketika kita berpuasa juga melakukan tilawah ya. Ketika berpuasa kita juga melakukan infak dan sedekah misalnya. Kita juga sholat malam dan seterusnya. Nah, ini merupakan bentuk kesabaran yang pertama tadi. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bentuk yang kedua adalah tarkul ma'siyah. Ya. Bentuk kesabaran yang kedua yang juga terdapat di dalam puasa adalah menjauhi kemaksiatan. Seseorang ketika berpuasa cenderung akan menjauhi keburukan. Dia tidak. Tibatan ketika dia tidak berpuasa. Dia berusaha untuk menjauhi keburukan sekuat tenaga biasanya. Ya. Saya sedang berpuasa, jangan melakukan itulah. Ya. Cenderung seperti itu dan memang harusnya begitu. Ya. Nah, maka dia bersabar. Dia ingin misalnya diejek sama orang, dia ingin membalas keburukan tersebut. Tapi puasa mencegahnya. Ya. Dia ingin melakukan sesuatu yang biasa mungkin dia lakukan daripada keburukan ketika dia tidak berpuasa. Tapi puasa menahannya. Ya. Yang biasanya tukang gelut misalnya. Atul kalau nggak gelut setiap hari. Ya. Ada nggak yang begitu?
Tapi karena berpuasa itu rada laleus, hoream we gelut teh ya. Selain juga ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menghindar dari keburukan akibat puasa. Ini kesabaran yang kedua. Kesabaran yang terakhir adalah menghadapi cobaan. Ini juga terdapat di dalam puasa. Cobaannya seperti apa? Lapar, haus, lemes, ya, sakit, ya, pandangan redup, rada laleneng, liur dan sebagainya. Ya tidak? Ini cobaan dari Allah yang dimiliki oleh orang yang ketika berpuasa. Maka para ulama mengatakan bahwa bisa dikatakan pahala berpuasa seperti pahala orang bersabar. Maksudnya apa? Pahalanya tidak terbatas. Ya. Artinya pahalanya, ganjarannya, nilainya amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulan yang bisa disampaikan daripada kajian di kesempatan pagi hari ini, para hadirin sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, puasa yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini merupakan ibadah yang amat sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memiliki ganjaran yang amat sangat besar, ya, tentu saja diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa meruginya seseorang yang kemudian kehilangan ganjaran yang amat sangat besar itu diakibatkan karena melakukan sesuatu yang sekiranya betul-betul mengikis, ya, mengurangi, bahkan bisa menghilangkan nilai-nilai pahala, ya, seseorang yang sedang melakukan puasa. Dan tentunya kita, ya, memohon serta berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya bisa dimudahkan dalam melakukan ketaatan, ya, dikuatkan dalam menjalankan ibadah yang akan kita lakukan, ya, yang sudah kita rencanakan, misalnya menjaga nilai-nilai ketaatan yang kita lakukan dengan cara menjaga adab-adab dalam beribadah, dan juga tentunya menjaga niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga setelah berlalunya Ramadan mudah-mudahan betul-betul Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga menjadi ganjaran kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.